Selamat pagi. Ya, balik lagi ya kita di acara Siaran Karo Koe episode 6. Nah, pagi ini bukan Argi ya yang bakal mandu acaranya. Pasti ini lupa-lupa ingat gitu nih sama suaranya. Oke, masih ingat kan sama aku Irul Setia yang udah lama banget gak menyapa sedulur Gentara. Tapi gak apa-apa ya, yang penting aku tetap ingat sama kalian. Iya. Oke, pagi ini cerah banget ya. Pokoknya pagi ini aku bakal ada tamu. Kita ada tamu spesial dari mas-mas cerdas. Iya. Pasti udah pada tahu juga kan kalau ngikutin Instagramnya Radio Gentara loh ya. Iya, kita ada Mas Aziz. Mas Aziz ini adalah peraih beasiswa dari pemerintah Kabupaten Wonogiri, mendapatkan 12 juta gitu. Nah, siaran Karo Koe #6 ini nanti kita bakal ngomongin tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk apply beasiswa gitu. Nah, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol sama Mas Aziznya lebih dalam lagi, aku mau sapa dulu sama Masnya nih. Halo Mas Aziz. Halo. Halo. Mas Aziz ini rumahnya mana Mas? Rumahku di Girimarto. Girimarto, wih jauh ya. Tapi tetap Wonogiri punya dong ya. Nah, nanti kita bakal ngobrolin tentang beasiswa yang diraih oleh Mas Aziz ini ya, 12 juta dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. Betul Mas? Iya. Iya, siap. Nah, buat teman-teman yang lagi dedek-dedek emes mahasiswa baru apa mahasiswa lama, masih bisa nggak ya Mas ya? Nanti jawab nanti aja. Karena aku mahasiswa lama gitu, jadi kan ya pengen gitu ya. Oke, sebelum nanti kita ngobrolin lebih lanjut, ini dia ada yang bakal kita puterin. Radio Gandeng terus, biar ku pendek, tapi paling sayang kamu, walau mirip-mirip. Radio Anak Muda Wonogiri. Iya, ayo lanjut lagi yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk sama Mas Aziz doh. Mas Aziz, boleh dong nyapa teman-teman dulu gitu. Iya. Halo. Halo. Mas Aziz ini lulusan dari mana Mas? Alumnus mana Mas? Iya, sebelumnya makasih ya. Iya, sama-sama. Diundang di Radio Gentara, Radio Anak Muda Wonogiri. Ya, mungkin sekilas terkait biodata. Saya dulu pernah kuliah di UNES untuk S1-nya. Kemudian untuk S2-nya saya menempuh di Universitas Diponegoro untuk disiplin ilmunya sama, yaitu ilmu hukum. Mantap. Jadi emang benar-benar menguasai banget ya tentang hukum-hukum gitu. Mas Aziz, aku mau nanya nih tentang beasiswa aja ya. Jadi kisah-kisahnya Mas Aziz mendapatkan beasiswa tuh gimana? Bukan kisah kasih ya. Kisah mendapatkan beasiswa tuh gimana gitu? Oh iya. Jadi memang dulu ya, ketika aku istilahnya masih kuliah. Iya. Di UNES dulu memang pas S1 ya itu ya? S1 ya. Dulu itu saya memang punya keinginan untuk bisa membantu atau istilahnya membanggakan orang tua, yaitu salah satunya itu dengan meringankan biaya mereka. Oh, mantap. Jadi ketika saya mulai menempuh kuliah, saya mulai dedikasikan diri untuk istilahnya banyak kegiatan ketika di bangku kuliah. Jadi mulai dari ikut badan eksekutif mahasiswa, kemudian hingga ikut di UKM yang kerohanian, sampai ikut di komunitas-komunitas kayak Purna Paskibraka. Saya pernah ikut hingga duta wisata pun juga. Nah, dari situ, dari berbagai aktivitas itu saya mulai mengenal banyak orang, banyak kalangan, dari mulai birokrasi, kemudian dari para pemuda-pemuda hingga para akademisi maupun para pendidik-pendidik yang itu memang
salah satunya membuka jalan saya untuk bisa mencapai apa yang ingin saya tuju. Nah, dari situ, dari relasi kemudian dari kenalan itulah kemudian saya mulai mendapatkan banyak informasi, mulai dari informasi terkait cara pendaftaran, kemudian bagaimana alur ketika masuk di situ, hingga mendapatkan beasiswa. Untuk beasiswa pertama, mungkin saya pertama itu dapat di aktivis mahasiswa di UNES. Oh, jadi banyak beasiswa yang didapat gitu ya? Ya, ada selama kurun waktu kuliah saya dapat 3 kali beasiswa, yaitu beasiswa peningkatan prestasi akademik, kemudian ada beasiswa dari Bank Indonesia namanya Genbi, kemudian di S2 ini saya dibiayai oleh Pemkab Wonogiri. Ini udah 2 kali saya dibiayai. Oh, yang gitu. Untuk Mapres ini. Karena kan itu berkelanjutan ya Mapres. Iya. Ya, itu. Jadi pas S1 itu dapat 3 beasiswa. Dapat S1-nya 2. Oh, 2, Genbi sama Genbi yang sama PPA. Oh, siap. Jadi emang benar-benar jadi aktivis kampus itu sangat penting banget gitu ya, Mas ya? Penting, menurut saya penting banget itu. Nggak cuma sekedar untuk menyelesaikan istilahnya kayak urusan-urusan terkait tugas yang ada di kuliah, tapi juga lebih utama itu adalah bagaimana membangun jati diri itu untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Tepuk tangan dulu. Plak. Oke, jadi itu dapat beasiswa segitu banyak tuh. Itu dalam waktu yang bersamaan, maksudnya di semester yang sama atau enggak? Enggak, itu rentannya itu adalah enggak bersamaan. Jadi ketika saya mulai masuk di UNES itu tahun 2013, saya baru dapat PPA itu di 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2014. Berarti semester 3 ya? 3. Nah, 3-4 itu kan berarti sampai tahun 2015. Nah, 2016 di semester menjelang 6-7 itu saya mendaftar di beasiswa Bank Indonesia. Dan dari kan kalau beasiswa B itu hanya diambil semuanya itu hanya jumlahnya kurang lebih kalau nggak salah itu 40. Nah, 40 terbaik. 40 terbaik se-universitas. Nah, padahal itu ada jurusan hukum, ada jurusan bahasa Inggris, ada jurusan pendidikan, yang itu jumlah mahasiswanya ketika itu memang dikalkulasi itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Tapi cuma diambil 40. 40 terbaik. Mantap banget ya Allah. Dan ini Mbak, kemarin alhamdulillah juga bisa membanggakan untuk Wonogiri juga. Salah satunya dari sekian 40 itu saya masuk di jajaran kepengurusan untuk pengurus harian yang itu mewakili untuk Jawa Tengah untuk bisa dikirim ke nasional, yaitu pelatihan untuk Genbi untuk delegasi terbaik itu saya termasuk di dalamnya. Jadi, waduh, mewakili provinsi ya? Mewakili Jawa Tengah ya. Aduh, mantep banget. Terus pernah nggak apply beasiswa yang gagal gitu? Pernah itu Mbak. Itu pastinya Jarum ya, yang pengen juga jadi idaman mungkin. Iya, mungkin semua benar. Jarum, ya. Pintas Jarum aja ya kemarin yang ingin tapi belum rezekinya. Jadi nggak putus asa gitu ya, langsung nyoba ke beasiswa lain dan alhamdulillah emang rezekinya di beasiswa ini gitu. Aduh. Terus untuk beasiswa Imapres sendiri nih, itu 2 kali dapat, itu pas semester berapa? Imapres itu saya dapat di awal menempuh S2. Di awal menempuh S2. Ya, jadi S1-nya belum ya? S1-nya belum dapat. Itu dari semester awal hingga saya selesai S2. Berarti total 24 juta. 24 juta coy, bisa buat beli motor. Oke, terus ada lagi nggak Mas kisah-kisah yang mungkin menginspirasi? Yang nggak mungkin, emang menginspirasi banget kalau ini mah buat teman-teman gitu. Ya, ketika masih mahasiswa S1 mungkin saya baru awal pertama kali keluar dari rumah ya Mbak, karena dari situ kan saya dari SD, SMP hingga Wonogiri SMA, terus ya? Wonogiri dan itu sama orang tua. Iya. Nah dari situ
memang keinginan saya untuk bisa keluar istilahnya ketika saya mulai awal meniti karir di Semarang itu kan karena saya keluar pertama dan jauh dari orang tua. Nah dari situ saya memang awal drop karena memang adaptasi ya. Homesick nih. Ya, istilahnya jauh dari orang tua. Kemudian saya mulai habis itu kan mulai istilahnya menata kegiatan supaya saya tidak hanya terpikir dari rumah, saya harus membuat namanya dulu itu ada schedule kegiatan saya dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi. Oh, tiap hari kayak tiap gitu. Hari, ya, itu saya jalankan selama 2 semester. Nah, jadi mulai dari saya harus baca buku berapa, kemudian itu saya jalankan terus hingga itu menjadi suatu kebiasaan yang hampir selama 7 tahun ya saya di Semarang. Iya. Ya saya mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan itu hingga istilahnya ketika pulang ya ketika ada yang perlu banget aja. Oh, jadi emang harus dipaksain dulu ya Mas ya. Saya sudah paksaan dulu. Dan saya menyadari ketika nanti setelah kuliah ya, ketika S1 saya pun merasakan bagaimana teman-teman yang saat itu memang harus nyari pekerjaan, kemudian harus ini banting tulang itu. Saya malah di situ awal ketika saya mau lulus S1, saya malah ditawari itu kalau saya awal bekerja kan di LBH, Lembaga Bantuan Hukum di Asalo Office. Ya itu awal pertama saya mulai meniti karir di situ. Hingga saat ini saya istilahnya fokus di penulis buku. Wih, udah keren banget deh. Aku mau nanya-nanya lagi nanti sama Mas Aziz. Nah, sebelum aku lanjut ke pertanyaan yang lebih menjurus lagi ya, ini aku bakal play satu lagu dulu dari Arman Maulana. Kamu. Sedulur Kentara, demi mengurangi penyebaran virus corona, jangan kemana-mana dulu yuk. Kalau misalnya gak penting-penting amat, kita di rumah aja, ngobrol bareng keluarga, doain yang kerja di luar sana, dan pastinya dengerin Radio Kentara, radio anak muda Wonogiri. Oke, balik lagi barengan aku Irul Setia dan masih ada Mas Aziz juga. Nanti kita bakal ngobrol banyak sama Mas Aziz gitu. Oke, nanti tadi kita udah ngobrolin tentang beasiswa apa aja yang udah pernah di-apply dan udah pernah masuk perangkap juga gitu ya. Dan kali ini aku pengen tahu lebih lanjut nih tentang Mapres gitu Mas. Jadi Mas Aziz ini kan juga berhasil menangkap Mapres itu ke perangkapnya gitu kan. Oke, jadi syarat-syaratnya tuh apa aja sih Mas biar bisa nggak cuma bisa apply aja tapi kita bisa itu kan jadi grogi kan, bisa ini loh, kita bisa keterima gitu di Mapres itu apa aja gitu. Ya, terkait Mapres ya, saya ikut Mapres itu mulai tahun 2018. Cuma sekilas memang saya tahu kemarin memang terkait Mapres ini memang sasaran dari program ini itu adalah kalau dari tahun 2016 ya, Mapres ini kan sudah ada di tahun 2016 itu dengan istilahnya menjangkau di 166 mahasiswa. Kemudian 2017 itu ada 136, 2018 itu ada 162 dan 2019 itu 461 dan meningkat ya. Dan untuk tahun 2020 ini itu kuotanya adalah 600 mahasiswa. Oh, jadi udah berlipat-lipat tuh. Ya. Dengan 400 itu adalah yang berkelanjutan, 400 berapa itu, dan seleksi yang baru itu ada 200. Oke. Nah untuk syarat-syaratnya ini mumpung ya, ini teman-teman mahasiswa mungkin yang masih semester 1 sampai semester 5. 7 nggak bisa nih? Belum, nggak bisa karena udah lulus ya. Kalau yang ini ya, syarat-syaratnya secara umum itu mudah kok. Yang pertama itu KTP harus Wonogiri ya, pasti. Ya, pasti. Kemudian dia itu adalah menunjukkan untuk SKCK nantinya, keterangan untuk berperilaku yang baik itu. Ya. Kemudian dia itu merupakan tidak dalam pendidikan kedinasan. Kemudian dia itu nanti harus membuat karya tulis dengan tema kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Wonogiri.
Yang selanjutnya untuk calon nanti dia harus membuat rencana penggunaan dana bantuan sebesar 12 juta itu harus diestimasikan istilahnya mau dibuat apa aja. Untuk biaya apa aja nantinya gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya itu dia itu ketika misalnya dia dapat bidik misi, dia bisa daftar Mapres tapi harus dengan persetujuan kampus yang bersangkutan. Oke. Kemudian melampirkan piagam bagi yang punya ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Itu nggak wajib. Itu cuma penunjangnya aja gitu ya. Itu yang umum. Tambahan. Ya, yang umum. Kemudian untuk yang Mapres ini kan ada kategori-kategori. Ada apa aja? Ya, kategori pertama itu untuk universitas yang umum. Itu ya bukan kategori istilahnya bukan basisnya itu keagamaan. Itu ada UMS, UGM, UI dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah calon penerima itu adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi akreditasi A. Iya. Harus itu. Kemudian dia itu minimal semester 1. Jadi awal mulai maba boleh sampai dia itu semester 3. Kemudian ada semester 5 sampai semester 5 ya. Nah, kemudian melampirkan terkait bukti akreditasi dari universitas yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya melampirkan terkait dengan surat keterangan aktif. Nah, aktif organisasi, aktif apapun ini, ya. Aktif kuliah. Mahasiswa aktif gitu Kak. Itu yang untuk basisnya yaitu terkait dengan bidang yang basisnya adalah pertama umum. Kemudian basis kedua itu yang keagamaan. Jadi untuk yang keagamaan sama yaitu semester 1 sampai semester 5. Kemudian akreditasi kampus juga harus A. Nah, mungkin pembedanya adalah di kuotanya. Kalau di kuota di kategori yang keagamaan ini itu kuotanya adalah tidak mungkin lebih sedikit dari yang umum ya. Tapi itu tetap ada kuotanya. Nah, mungkin itu kalau yang untuk kategori 3 itu adalah terkait dengan yang S2. Itu hanya 5% dari kuota jumlah seluruhnya. Jadi secara umum memang syarat-syaratnya hampir sama dan bisa di-update itu di www.mapres.kap.go.id. Oke, dah. Gitu. Jadi ada 3 kategori ya, ada reguler, terus yang keagamaan tadi sama S2. Sama yang kelanjutan itu yang berkelanjutan itu yang dia itu sudah menerima dari tahun awal sampai dia itu lulus. Kebijakannya dari Pak Bupati itu kan sejak tahun 2018 ke 19 itu bagi yang sudah diterima di tahun tersebut itu berkelanjutan hanya melampirkan untuk syarat-syarat administrasinya saja dengan kriteria dia harus memenuhi IPK yang sudah ditentukan yaitu minimal 3, nggak boleh kurang dari itu. Siap. 3 itu untuk yang PTN aja. Kalau yang PTS sama. PTS sama. Ya, cuma yang untuk S2 itu 3,25 ya. Itu yang untuk S2. Jadi buat teman-teman yang udah semester 7 nih, semester 5 ke atas, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu bisa bisa apply-nya di S2 gitu ya, kayak Mas Aziz ya. Oke. Terus untuk setelah itu setelah administrasi ada apa lagi tuh? Nah, sebenarnya untuk schedule-nya kan ketika administrasi itu, kemudian kan setelah teman-teman ini kan eranya pandemi ya. Jadi untuk yang sekarang ini masih buka nih untuk yang Mapres untuk tahun 2020. Jadi sampai tanggal 6 November. Tapi jangan sampai telat-telat banget ya. Mungkin sistem dan lain sebagainya kan itu juga untuk mengantisipasi juga. Jadi sebisa mungkin semakin cepat ya semakin baik. Udah H-5 nih. Iya. Nah, sebenarnya itu setelah administrasi itu yaitu teman-teman memasukkan berkasnya itu nggak usah diantar ke dinas karena sekarang kan online semua. Udah canggih. Ya, jadi semuanya itu berkas yang sudah dilampirkan di situ dengan syarat-syarat yang sudah dilihat di pamflet itu dimasukkan ke websitenya yang mapres.kap.go.id itu www.mapres.wonogiripkat.go.id. Teman-teman upload di situ. Nah, nanti sesuaikan spesifikasinya dan ini ya mungkin untuk supaya lebih aman teman-teman scan-nya itu yang scan jangan HP, istilahnya yang scan yang
biar kelihatan nanti ketika di verifikasi. Jadi aman banget ketika nanti teman-teman udah masukkan berkas tapi mungkin skenanya nggak terlihat atau gimana, itu kan jadi mungkin sayang ketika teman-teman ini. Iya, bagus sekali. Jadi jadi udah pengen S2 aja nih biar bisa apply kayak Mas Aziz. Oke, kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas tentang penyalurannya dan lain sebagainya. Banyak banget nanti yang bakal kita obrolin lagi. Sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, kita play dulu lagu dari Rizky Febian, Cuek. Oke, balik lagi nih barengan aku Irul Setia dan tentunya masih ada Mas Aziz juga dong ya. Nanti kita ngobrol. Tadi kita udah ngobrolin tentang kategorinya. Nah, kategorinya tadi ada 3, reguler, terus buat yang keagamaan gitu ya, univ-univ yang agama-agama gitu ya Mas ya. Terus sama yang S2 gitu. Nah, aku mau nanya untuk ini Mas, prosedur seleksinya itu seperti apa gitu? Iya. Kalau prosedur seleksinya itu yang pertama kan ketika teman-teman itu sudah mengupload berkas itu sampai tanggal 6 November ya. Jangan lupa 6 November itu maksimal. Nanti teman-teman istilahnya ketika sudah diupload nanti kan menunggu untuk ada verifikasi. Nah, pengumuman lolos administrasinya itu di tanggal 9 November. Jadi nanti cepat banget ya? Ya, melalui web Mapres yaitu di www.mapres.wonogirikap.go.id. Nah, setelah teman-teman itu nanti kan dilihat lolos enggak. Nah, ketika sudah misalnya dinyatakan lolos, nanti teman-teman akan membuat akun CAT. Nah, nanti akan dibantu nanti ada pemberitahuan lebih lanjut terkait dengan pembuatan akun CAT nanti seperti apa. Nah, cuma prosedurnya nanti ketika lolos kemudian membuat akun CAT, itu nanti akunnya buat apa? Itu buat pelaksanaan tes CAT yang itu dilaksanakan di tanggal 13 sampai 14 November 2020 di Laboratorium Komputernya SMA Negeri 1 Wonogiri. Jadi enggak ini ya, untuk pelaksanaan tesnya insya Allah itu enggak daring tapi nanti langsung ke tempatnya di SMA Negeri 1 ya. Setelah nanti teman-teman misalnya udah melaksanakan tes CAT, nanti untuk pengumumannya kalau di schedule-nya ya itu di tanggal 21 November nanti sudah ada pengumuman lolos CAT dan wawancara. Jadi nanti pelaksanaan tesnya itu ada tes CAT yang kayak istilahnya ngerjain yang dari komputer. Soal-soal tuh. Setelah itu nanti teman-teman wawancara. Nah, wawancara itu yaitu terkait makalah atau karya tulis yang teman-teman buat itu, kemudian dipresentasikan ke juri. Nanti ada dewan juri di situ. Itu. Nah, dari situ kemudian nanti dites. Nah, setelah itu teman-teman istilahnya yaitu ikuti aja alurnya sampai nanti pengumuman nanti teman-teman dinyatakan lolos atau enggaknya, nanti ditunggu aja. Yang penting persiapkan untuk tes CAT-nya, kemudian untuk wawancaranya juga. Jadi nulis karya tulisnya jangan sekedar nulis gitu ya. Jadi emang benar-benar itu dipikirkan matang-matang karena nanti buat presentasinya gitu kan. Setelah wawancara udah selesai. Udah, nanti langsung ke pengumuman lagi. Pengumumannya itu kemungkinan di tanggal 21 November. Nah, ketika udah selesai pengumuman, misalnya udah ada nih pengumuman, nah nanti mulai ada pemberkasan yang dinyatakan lolos itu mulai tanggal 23 sampai 27 November. Jadi cepet banget ya. November itu insyaallah full nanti untuk istilahnya cepat. Jadi teman-teman persiapkan dengan baik untuk ini. Ini kan udah mau masuk November ya? Iya, ini udah masuk November nih tanggal 1. Nah, udah H-5 langsung upload berkas. Siapa tahu nanti tanggal 23 udah pengumuman lolos gitu ya Mas ya. Amin. Terus nih penyalurannya nanti seperti apa? Penyaluran beasiswa ini gitu. Kalau di tahun sebelumnya karena memang belum pandemi ya, itu penyalurannya biasanya di akhir bulan Desember
itu nanti langsung, biasanya penyalurannya itu langsung istilahnya via rekening, maksudnya diserahkan secara langsung, yaitu dengan mengundang orang tua dan juga siswa yang memang terpilih, yang memang Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2018 ya, itu yang terbaru. Nanti ada dasarnya di situ. Nanti teman-teman bisa melihatnya. Iya, nah jadi buat teman-teman yang pengen apply beasiswa mahasiswa berprestasi ya Wonogiri, bisa langsung dipersiapkan mulai dari sekarang semuanya, karena nggak nanggung-nanggung 12 juta langsung ditransfer sekali, lumayan kan, nanti bisa buat apa aja tuh Mas kira-kira ya, 12 juta tuh bebas buat apa aja gitu kah? Ada yang tahun kemarin itu untuk beli motor itu ada, jadi itu boleh boleh tuh ketika kebutuhannya mereka kesejahteraan mahasiswanya itu istilahnya motor itu perlu, nggak apa-apa beli motor. Kemudian ada yang laptop, ada yang beli untuk membayar kos, itu nggak apa-apa. Yang penting istilahnya itu untuk, kan nanti di SPJ-nya itu kan ditertera itu, kemudian nanti hasil SPJ-nya itu pelaporannya kan harus diserahkan sesuai dengan yang bersangkutan gitu, sesuai dengan yang tertera di situ. Iya sih, bagus banget. Jadi emang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, mahasiswa banget gitu ya, biar nggak kesusahan nanti pas kita kuliahnya gitu. Siapa tahu kos sama kampusnya jauh, nggak IMAPRES gitu. Yang tadi kan Mas Aziz salah satu ini ya Mas ya, yang membuat naskah. Yang perbub. Oh ya, perbub ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang IMAPRES gitu. Sebelumnya kita mau play lagu dulu, Miniatur dari Suara Kayu. Nah, kita udah sampai di akhir segmen ya. Di akhir segmen ini ada Mas Ketua. Ternyata nih dari tadi ngobrolnya sama Mas Ketua IMAPRES loh. Nah, Mas Aziz ini adalah Ketua Umum IMAPRES. Mas Aziz bakal menceritakan semuanya, nggak semuanya juga ya Mas ya, yang menceritakan tentang IMAPRES gitu. Monggo Mas. Iya. Terkait IMAPRES itu awal mula saya jadi penerima beasiswa di tahun 2018 ya. Waktu itu namanya bukan IMAPRES, apa tuh? tapi namanya Artscory. Apa Artscory? Nggak tahu itu susah ya? Nggak tahu. Nah terus kemudian ikhtiar kita para mahasiswa penerima tahun 2018 itu kita rundingkan untuk pembentukan ADRT dan sebagainya hingga ketua, kan ada ketua sebelumnya. Nah itu kemudian kita sepakati nama yang istilahnya itu mencirikan dari penerima beasiswa di Wonogiri, sehingga terbentuklah nama IMAPRES, yaitu Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri. Nah itu udah dari 2018 mulai terbentuk IMAPRES. Kemudian setelah terbentuk itu kita mulai untuk menyeragamkan atribut, karena memang atributnya dulu itu memang sebagian punya, sebagian enggak. Sehingga mulai tahun 2018 itu kita mulai membuat jaket serempak itu. Kemudian kita mulai sosialisasi beasiswa ini itu untuk lokusnya di Karangtengah. Nah itu kita mulai istilahnya membuat ornamennya kayak YouTube. Kita punya website, kita punya, kemudian Instagram kita juga punya IMAPRES. Nah dari situ kita mulai menata istilahnya wadah ini supaya istilahnya bukan hanya sebatas wadah penerima beasiswa, tapi juga wadah yang bisa memberikan kontribusi untuk Wonogiri. Awal kegiatan kita yaitu pembuatan film. Film pertama itu adalah sosialisasi IMAPRES itu yang sudah kita upload di YouTube kita, yaitu IMAPRES Wonogiri. Kemudian kita di tahun 2018 itu mulai melaksanakan kegiatan sosial, mulai dari baksos, kemudian bersih-bersih di lingkungan masing-masing dengan istilahnya komando dari IMAPRES, sampai terakhir kemarin kita 2019 itu membantu untuk warga Paranggupito yang kekurangan air itu dengan memberikan bantuan bukan air tapi
pipa-pipa yang itu dipasang di saluran air di sumbernya kan ada 2 ya Pak Iya, Gubito. Nah itu kita membantu masyarakat di peralonnya karena memang kita menyadari ketika air itu istilahnya banyak bantuan air itu mungkin sehari 2 hari habis. Cuma sementara gitu ya. Kita inisiasinya adalah peralon itu sebanyak 60 lonjor di Parangkubuto. Nah lanjut di tahun 2020 kita masih di sosial, yaitu fokus di sosial dan juga pendidikan. Nah 2020 ini kita dari saya karena memang saya melihat antusias dari mahasiswa yang itu memang iklimnya akademisi, saya menuntut istilahnya untuk bisa membuat semacam pelatihan itu yang pertama adalah workshop. Nah workshop untuk teman-teman yang di situ yaitu saya menghadirkan akademisi dari UGM, kemudian ada mahasiswa terbaik, mahasiswa berprestasi yang itu mawapresnya UNES, dan juga untuk bisa sharing-sharing berbagi bersama para imapres. Jadi saya undang dari Semarang ke Wonogiri, dan satunya itu akademisi dari Jogja, namanya Mas Andri, dosen itu di Fakultas Pertanian di sana. Dari situ mulai kegiatan-kegiatan workshop sampai terakhir kita di sini di masing-masing daerah untuk imapres kita membentuk wadah kelompok belajar. Karena pandemi saat ini itu tidak boleh bertatap muka, sehingga kita menginisiasi mahasiswa untuk bisa membentuk kelompok belajar masing-masing di tiap dusun maupun di tiap wilayahnya masing-masing. Sehingga ini udah mulai terbentuk di beberapa kecamatan, dan alhamdulillah di beberapa wilayah hampir sebagian besar sudah terbentuk untuk wadah kelompok belajar. Tapi tetap ada tetap ada tutornya gitu di tiap daerah. Tutornya itu ya dari mahasiswa itu. Artinya mahasiswa yang menerima beasiswa itu menjadi guru, juga menjadi tutor, dan juga bisa mengayomi adik-adik yang ada di daerah-daerah itu untuk bisa istilahnya memberikan pengajaran untuk kelompok belajar. Karena memang guru dan belum bisa bertatap muka ya sebagian. Dan ini untuk kegiatan kita yang di tahun 2020 ini ada yang namanya kita membina UMKM, membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri untuk ikut serta mendukung gerakan pemberdayaan perempuan mandiri. Jadi kami dari Imapres yaitu membina ada 11 kelompok usaha dan 1 desa vokasi di Jaten. Yang 1 desa vokasi itu adalah fokus di batik, kemudian 10 titik itu ada yang dari Jatipurno itu dengan ampiangnya, Purwantoro dengan kue tiwulnya, kemudian Peraci dengan belangkonnya, dan juga di Ngadirojo dengan istilahnya makanannya kue dan lain sebagainya. Nah itu kita bina dari Imapres, teman-teman Imapres membantu Dinas Pendidikan untuk ikut mendukung produk-produk lokal Wonogiri. Salah satunya kita juga menggandeng untuk pegiat media sosial seperti Wonogiri Kita, Repost Wonogiri, kemudian ada Kabar Wonogiri untuk ikut serta membantu kami untuk mempublikasikan terkait wadah kami, yaitu namanya sadewo.co di Instagramnya. Apa tuh sadewo.co? Sadewo itu adalah Sadean Aneka Warna Wonogiri .company yang itu ikhtiar kami untuk bisa membuat satu wadah UMKM Wonogiri agar wadah itu nantinya bisa menjadi semacam wadah yang bisa digunakan oleh pelaku UMKM untuk bisa berdagang, karena sekarang eranya digital ya. Jadi bukan saatnya lagi berdagang hanya di depan rumah, tapi berdagang itu di media sosial. Yaitu bila bisa orang Jakarta dari manapun bisa melihat produk-produk yang dibuat oleh masing-masing UMKM. Udah nggak perlu lagi kita tuh nyari-nyari tempat terus sewa ruko, bingung buat sewa ruko gimana kayak gitu ya Mas. Karena sekarang dengan media sosial pun jadi gitu, semuanya tuh bakal terekspos gitu. Mantep banget. Nah, ada yang mau disampaikan lagi Mas mungkin? Ya, saya pengen istilahnya mengajak para pendengar radio anak muda Wonogiri, yaitu Radio Gentara, untuk istilahnya ikut serta peduli terhadap lingkungan, apalagi di era pandemi seperti ini ya. Nah, kami dari Imapres mengajak anak muda Wonogiri untuk ayo peduli terhadap
minimal lingkungannya apa yang kita bisa, misalnya kita bisa memberikan istilahnya kayak semacam pembelajaran kepada anak SD maupun anak SMA, itu hal kecil tapi itu bisa sangat berpengaruh untuk sekitarnya. Saya peduli terhadap lingkungannya gitu. Iya benar banget, terima kasih Mas Aziz. Oke, ini dia kita udah ngobrol banyak banget ya sama Mas Aziz, mulai dari beasiswa yang sudah diraihnya, kemudian pentingnya menjadi aktivis kampus juga. Sebenarnya nggak cuma aktivis kampus juga ya Mas ya, di eksternal kampus pun juga penting banget ya, karena relasi itu nomor satu. Terus udah ngobrolin tentang Mapres dan juga Imapres gitu. Jadi banyak banget kita udah ngobrol beasiswa-beasiswa hingga UMKM dan semuanya lah, program-program yang dicanangkan gitu. Ada closing statementnya Mas? Mau closing statement buat teman-teman semuanya? Ya, apa ya istilahnya di era pandemi seperti ini, anak muda itu istilahnya jadi apa ya, jadi garda saatnya ketika ada slogan itu, anak muda itu kan agen perubahan. Nah, mungkin saatnya saat ini di era pandemi seperti ini, ayo bikin istilahnya perubahan di lingkungannya aja dulu, mulai dari yang kita bisa. Jadi bukan melulu, bukan yang harus besar dulu, tapi hal-hal kecil itu banyak kok istilahnya yang bisa kita kerjain. Nah, dari situ ketika kita sudah istilahnya interest kepada lingkungan, istilahnya kita di situ akan mempunyai warna tersendiri, dan harapannya anak muda itu punya warna untuk bisa mewarnai lingkungannya. Siap, anak muda mempunyai warna untuk mewarnai lingkungannya dengan membawa perubahan tentunya, gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti siaran Karo Kowe episode 6 barengan Mas Aziz. Iya, terima kasih juga ya buat Radio Anak Muda Wonogiri. Oh ya, sama-sama. Terima kasih sudah berbagi ilmunya bersama kami. Dan untuk teman-teman sedulur Gentara semuanya, jangan lupa kalau nanti hari selanjutnya, pekan selanjutnya siaran Karo Kowe episode 7, kita bakalan kedatangan tamu yang ada Wahyu Glece. Ini dia adalah penulis lagu Waduk Baran Ninggal Tatu. Mantep. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, di alarm tuh, reminder Minggu